tentang polimer. Saya Fajar, absen 8. Saya Raka, absen 33. Saya Fajar, absen 22. Saya Gina, absen 12. Saya Dipaleka, absen 6. Saya Nayla, absen 5. Next. Next. Maaf. Nah, senyawa yang terbentuk dari rangkaian atom panjang secara berulang atau disebut monomer, artinya ribuan bahkan jutaan monomer saling berikatan membentuk senyawa yang disebut polimer. Piring, plastik, kain, pipa, karet, dan beberapa bahan lain merupakan berbagai contoh dari polimer. Next. Nah, terus strukturnya polimer linear. Jika monomer saling berikatan satu sama lain dalam bentuk rantai yang lurus dan panjang, maka molekul yang dihasilkan akan disebut dengan polimer linear. Selanjutnya, polimer bercabang ketika ikatan yang dibentuk dari monomer tidak hanya membentuk rangkaian yang lurus, melainkan berbentuk beberapa cabang, maka yang terbentuk adalah polimer bercabang. Struktur yang terakhir itu polimer berikatan silang. Monomer dalam berikatan dalam membentuk beberapa rantai yang saling terhubung satu sama lain sehingga membentuk polimer berikatan saling cross linking. Jika ikatan antara rantai monomer terhubung dari banyak arah dan membentuk struktur tiga dimensi, maka disebut polimer jaringan. Ini untuk gambarannya, struktur rantai polimer. Kalau ada linear, kalau yang linear itu banyak menyambung dari bentuk bersifat fleksibel, juga dikatakan der walls, jogging body. Lalu kedua ada yang bercabang di gambarannya. Terkacau itu menempel di bagian tengah rantai, yang kepadatannya lalu ada linear yang dipersatukan. Ini kan termasuk ikatan kovalen. Lalu selanjutnya ada jaringan dimensi, itu polimer dengan jumlah terbanyak. Nah, selanjutnya ada tata nama polimerisasi adisi. Proses polimerisasi adisi adalah pembentukan polimer oleh monomer melalui reaksi kimia. A. Pemeriksaan ikatan angka buah. Dapat disimpulkan bahwa monomer yang membentuknya pasti memiliki ikatan kovalen rangkap. Kata nama polimer adisi adalah dengan menambahkan kata poli di awal diikuti dengan nama monomernya. Contohnya polimer adisi etena adalah polietena, polivinyl klorida, polipropilena, polietana, polistirena, politetrafluoretena atau teflon. Lalu selanjutnya tata nama yang kedua adalah polimerisasi kondensasi. Monomernya memiliki gugus fungsi di kedua ujungnya sehingga ketika dia bergabung akan disertai dengan pelepasan molekul lainnya. Maka setiap ada yang terbentuk dari monomer dengan reaksi kondensasi, maka akan ada zat lain yang ikut dilepaskan. Tata nama polimer yang terbentuk dari proses kondensasi ini akan memiliki nama khusus. Misalnya, monomer hexamethyldiamid yang bergabung dengan asam adipan akan membentuk polimer dengan nama nilon 66. Contoh lain dari hasil polimerisasi kondensasi adalah dacron, amilum, dan protein. Selanjutnya ada sifat-sifat. Jadi sifat itu strukturnya kecil, memang bobotnya itu lebih ringan, sehingga mudah untuk dipindahkan juga. Polimer memiliki sifat yang elastis atau tidak mudah rusak. Yang bersifat isolantar yaitu tahan panas serta listrik. Juga ada porosi, lalu daya molekilnya itu kuat dan tidak mudah meleleh. Nah, ini ada penggolongan berdasarkan alam. Polimer alam sesuai dengan namanya yaitu berasal dari alam. Contohnya itu ada protein, selulosa, amilum, hingga karet alam. Nah, yang kedua yaitu polimer sintetis, kebalikannya yaitu secara buatan diproduksinya di dalam industri. Contohnya ada polivinil,
polipolida, polistirena, poliretena, dan lain-lain. Nah, ini berdasarkan monomernya. Yaitu ada homopolimer sama copolimer. Kalau homopolimer itu membentuk sebuah polimer dan monomernya itu sejenis, maka akan terbentuk homopolimer seperti poliisoprena, polistirena. Nah, yang kedua itu copolimer, yaitu monomer yang terbentuknya itu berbeda-beda jenisnya, maka akan terbentuk seperti dacron, dior66, dan lain sebagainya. Next. Selanjutnya ada penggolongan berdasarkan jumlah bahan panas. Yang pertama itu ada polimer termoplas. Nah, polimer termoplas itu melunak jika dipanaskan dan bisa didaur ulang dan dapat membentuk atau poliklorida. Nah, terus yang kedua ada termosetrin. Nah, termosetrin ini kebalikannya tidak bisa didaur ulang serta dia itu tidak bisa melunak jika dipanaskan. Nah, contoh dari termosetrin ini adalah melamin dan juga bakteri. Selanjutnya dari pemanfaatan dari polimer ini biasanya dipakai untuk bahan pembuatan tali, karung, plastik, terus bahan pembuatan karet, dan juga membuat serat sintetis seperti tilam 66 yang banyak digunakan untuk membangun atau bahan dasar pembuatan tenda, parasut, dan jalan. Terima kasih. Sebelum kita menutup presentasi kali ini, apakah ada yang mau nanya tentang materi kita hari ini? Saya tidak. Sepertinya tidak ada ya. Ada yang nanya karena kita terlalu jelas, mantap moderat. Karena tidak ada yang bertanya, kita cukupkan saja sampai kali ini. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.